pasar lagi cenderung lihat promo yang promo di bundling. Misalkan beli ini dapat ini, ya, itu yang mereka bisa berkolaborasi, dan itu bisa tercipta kalau mereka kan saling kenal. Betul. Melalui komunitas ini, mereka saling kenal, bisa mereka What's up? Welcome back to my channel Coach Yudika. Dan seperti biasa kita kembali lagi dalam podcast kita, podcast series kita, Coach Yudika and Friends. Dan sama seperti podcast-podcast sebelumnya, kali ini kita kedatangan tamu kita yang menarik. Kenapa? Hari ini kita akan membahas bagaimana peran komunitas terhadap sales itu sendiri. Dan telah hadir bersama dengan kita kawan saya, teman saya, seorang ketua dari salah satu komunitas sales, yaitu Asosiasi Sales Nasional Indonesia. Dan telah hadir di studio kita saat ini adalah Pak Hasrul. Assalamualaikum Pak Hasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach Yudi atas undangannya. Siap. Nanti nggak bosan-bosan kita panggil kembali ke sini ya. Insya Allah. Oke, siap. Nah, kalau kita bicara nih tentang sales ya, apalagi Pak Hasrul kan sebagai salah satu ketua Asosiasi Sales Nasional Indonesia. Nah, sales itu kan aktivitasnya sudah banyak. Dan kebanyakan sales-sales itu bilang, saya mah sibuknya itu nyari calon customer, kemudian jari networking dengan customer lain, kemudian bagaimana closing. Ngapain sih mereka harus diribetkan lagi dengan urusan berkomunitas segala? Iya, jadi peran penting komunitas itu sendiri sangat penting dalam dunia sales ya. Yang pertama, sebenarnya ada 3 hal yang perlu untuk meng-create komunitas itu. Yeah. Peran penting komunitas sendiri itu, satu, sebagai brand awareness dalam perusahaan sendiri, terus sebagai pusat informasi, sumber informasi, dan yang ketiga itu bisa sebagai feedback untuk bisnis perusahaan sendiri. Gini. Feedback dalam konteks ini seperti apa, Pak? Maksudnya jadi gini, apa yang lagi tren sekarang itu biasanya bersumber dari komunitas-komunitas sendiri. Jadi bisa menjadi insight dari perusahaan sendiri. Misalkan apa yang lagi tren sekarang, sosial media apa, biasanya itu berkembang dimulai dari komunitas sendiri. Jadi insight perusahaan untuk lebih trendy itu bisa lebih didapat informasinya dari komunitas. Kalau misalnya seperti ini Pak, kan kebanyakan nih perusahaan-perusahaan di luar sana nih kan sekarang eranya adalah era new normal, dan otomatis kompetisi itu akan menjadi semakin kuat. Dan apakah memberikan insight seperti ini tidak akan mengganggu dalam konteks persaingan antar masing-masing? Otomatis kan di sales itu ada ya beberapa yang kemudian punya skop bidang usaha yang sama. Nah, itu nggak mengganggu nggak kompetisi di antara mereka? Ya, justru di sini setiap kompetisi yang muncul kan akan memunculkan kalau di bidang jasa pasti akan meningkatkan layanan, kualitas layanan, yang ujung-ujungnya akan menguntungkan customer sendiri. Konsumen juga bisa memilih mana produk yang terbaik begitu. Jadi masing-masing produsen itu otomatis akan meningkatkan kualitas layanannya. Kualitasnya ya, betul. Oke, jadi dalam konteks ini artinya ketika kita berkomunitas seperti ini, kita dapat insight ini yang kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita ya. Jadi trennya sekarang kan apa sih yang menjadi kebutuhan pasar itu biasanya yang bagus untuk di-create sama perusahaan. Gitu. Nah, dari tren ini kita bicara kembali lagi.
Artinya ketika orang yang tidak berkomunitas atau enggan, perusahaan yang enggan kemudian memasukkan salesnya ke komunitas, apakah diasumsikan bahwa perusahaan itu khawatir dengan persaingan dan kompetisi, dan dalam konteks ini merasa tidak pede dengan produknya? Mungkin ketidaktahuannya untuk seberapa penting komunitas itu di-create sendiri. Mungkin perusahaan juga butuh, mereka kan butuh banyak insight untuk pengembangan bisnisnya, mulai dari pengembangan produk, terus harga, dan itu biasanya kita dapat dari komunitas-komunitas juga. Gitu. Oke, nah kembali lagi ke dalam konteks yang semula ya, saya agak tertarik dengan komunitas itu bisa menjadi pengembangan brand buat perusahaan. Seberapa jauh peran komunitas itu untuk meningkatkan brand perusahaan sebenarnya? Wah, sangat penting karena komunitas itu salah satu media channel marketing yang paling efektif. Oh gitu ya? Iya, salah satu. Karena kenapa di tengah pandemi aja kayak begini, kayak sekarang ini, komunitas itu akan berperan aktif. Kita kan di sales pas awal-awal corona juga nggak ada aktivitas. Iya, setuju, betul. Hampir nggak ada aktivitas. Betul. Sedangkan target terus ini kan dikejar ya. Betul. Salah satu peran komunitas itu sendiri kan akan membentuk grup-grup sosial media, WhatsApp, dan informasi, dan kita nggak akan ketinggalan informasi. Jadi masih bisa mengontrol kondisi pasar melalui komunitas-komunitas ini. Apa sih yang pasar inginkan sebenarnya dari produk kita. Produk kita sendiri juga akan banyak dapat insight dari saran dari komunitas-komunitas yang membutuhkannya. Oke. Jadi dalam konteks ini, komunitas ini akan banyak membantu teman-teman sales dan perusahaan-perusahaannya mereka untuk menggali informasi, kemudian mendesainkan atau membantu mereka untuk mengelola melalui komunitas melalui komunitas untuk peningkatan brand awareness dari perusahaan-perusahaan itu ya. Betul sekali. Oke, menarik. Nah, kalau kita kembali ke dalam konsepnya ASNI nih, sejauh mana sih peran ASNI itu terhadap perusahaan-perusahaan, dan kenapa perusahaan-perusahaan harus kemudian memasukkan tim salesnya itu ke dalam ASNI? Iya, ASNI kan bertujuan untuk bisa tumbuh bersama nih. Sedangkan tujuan di sales sendiri kan untuk mencapai target. Target sales secara maksimal. Salah satu di samping meng-create sales secara tradisional di pasar, kita juga mencari channel-channel lain yang bisa menjadi potensi revenue baru gitu. Melalui komunitas ini informasi itu bakalan datang gitu, karena kebutuhan pada dasarnya sama. Di ASNI sendiri kan terbentuk dari hampir semua sales dan marketing di seluruh Indonesia, termasuk nggak cuma di Makassar aja artinya nggak cuma di Makassar. Seluruh Indonesia. Dari sales itu kan hampir semua produk ada di dalamnya. Ada sekitar 200-an brand ya di dalamnya. Dan mereka bisa berkolaborasi untuk menciptakan pasar baru gitu. Ketertarik. Misalkan sekarang pasar lagi cenderung lihat promo di bundling. Misalkan beli ini dapat ini, itu yang mereka bisa berkolaborasi, dan itu bisa tercipta kalau mereka kan saling kenal. Melalui komunitas ini mereka saling kenal, bisa mereka sharing ini produk
Oke, jadi dalam konteks ini ASNI mengutamakan bagaimana trust sesama tim membernya ya, dan yang kedua adalah kolaborasi ya, bagaimana tim member yang satu dengan tim member yang lain bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan dan target penjualannya masing-masing ya. Betul. Nah, kalau kita bicara trust ya, kita bicara rasa percaya ya, tantangannya adalah kadangkala kan kita bilang, apalagi saya dengar ASNI disampaikan tadi bahwa jumlah anggotanya itu seluruh Indonesia, dan bagaimana ASNI mengelola trust ini untuk semua member-membernya ASNI sendiri. Karena bisa saja ada kekhawatiran nantinya adalah ketika ada yang memanfaatkan ASNI kemudian melakukan penipuan dan lain sebagainya. Jadi begini, di program ASNI tiap-tiap wilayah kan beda-beda nih. Iya. Cuman yang sama itu kan kita lakukan kopdar. Harusnya sih kopdarnya ini bisa dilakukan sebulan sekali. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu dan kepadatan waktunya teman-teman juga, jadi kita sesuaikan dengan waktu yang tersedia misalkan. Jadi kita jadwal untuk kopdar ini sendiri, kita sering-sering apa sih yang jadi tren pasar sekarang. Itu yang kita coba create dan laksanakan sama-sama. Tujuannya kan sama, untuk mencapai target bersama. Betul. Dan mencari pasar-pasar baru ceritanya. Gitu. Jadi di ASNI itu bukan hanya orang sales di dalamnya, ada juga orang marketing. Oh gitu. Iya, orang event. Jadi mereka bisa berkolaborasi gitu. Iya. Oke, menarik. Jadi ke dalam konteks ini, posisi ASNI adalah sebagai komunitas yang kemudian mengkolaborate semua ya. Ada event organizer di dalamnya. Wih, komplit banget artinya ini ya. Dan itulah alasan kenapa teman-teman yang ada di luar sana harus kemudian mendelegate tim salesnya untuk kemudian masuk ke dalam Asosiasi Sales Nasional Indonesia. Nah, kalau kita bicara nih untuk kondisi new normal saat ini nih, challenge-nya kan kalau kita bicara kondisi new normal adalah aktivitas kita kan sedikit terhambat. Bagaimana impact ini buat teman-teman di ASNI sendiri sebenarnya? Iya, sangat berimpact ya. Cuman teman-teman yang seperti yang saya bilang tadi, di komunitas itu akan mencari challenge baru nih. Apa sih yang sesuai dengan pasar, kayak teman-teman di IO nih, dia bakalan meng-create event yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, misalkan di tengah pandemi. Makanya mereka lagi create event-event seperti yang digitalisasi, supaya sesuai dengan protokol kesehatan. Sekarang lagi banyak webinar, dan itu kita bisa lihat dari event-eventnya teman-teman di ASNI gitu. Jadi kita nggak ketinggalan informasi gitu. Oh, ternyata kita bisa bikin event begini, yang lainnya pun ikut gitu. Oke, menarik. Jadi dari posisi ini ASNI kemudian tetap up to date ya terhadap kondisi sekarang dan mencoba beradaptasi terhadap kondisi saat ini ya. Dan dari sisi ini semuanya sebenarnya kalau kita bicara tentang Asosiasi Sales Nasional Indonesia ini sendiri, apakah ketika kita mau gabung di sini itu ribet atau harus ada persetujuan dari perusahaan terlebih dahulu atau seperti apa? Iya. Sebenarnya nggak ribet ya. Yang penting secara individu itu bisa bertanggung jawab, terus dari perusahaan mana, produknya jelas, dan bisa mematuhi aturan-aturan di ASNI sendiri. Sekarang karena seiring dengan perkembangan organisasi sendiri, setiap anggota baru itu diharapkan bisa berperan aktif. Terus yang kedua, disetujui sama minimal 5 fungsionaris ASNI. Baru bisa bergabung. Nah, supaya disetujuin sama 5 fungsionaris itu apakah ada prosedur-prosedur yang harus mereka lakukan terlebih dahulu atau
hanya seperti apa prosesnya? Jadi biasanya setiap sales yang berganti, misalkan dari daerah lain pindah ke sini kan itu punya teman di sini. Misalkan punya relasi di ASNI, dia meminta relasinya untuk dimasukkan di ASNI. Si temannya ini meminta ke kita, ke fungsionaris untuk diusulkan. Artinya dalam konteks ini ASNI itu lebih ke arah referensi ya, dari orang yang mereferensikan. Lantas bagaimana dengan ketika mungkin saja saya nih hanya melihat ASNI entah di sosial media apa, kemudian saya ingin banget untuk masuk ke dalam ASNI, apakah harus mencari orang yang mereferensikan saya terlebih dahulu, atau saya bisa kemudian menghubungi satu kontak untuk kemudian masuk ke dalam ASNI? Boleh menghubungi satu kontak atau boleh juga menghubungi salah satu fungsionarisnya. Oke, nanti kita akan coba cantumin kontaknya di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen masuk ke dalam ASNI, nanti kita akan silakan nanti hubungin kontak di sini. Nanti teman-teman akan bisa langsung berbicara dengan salah satu fungsionarisnya ASNI untuk kemudian masuk ke dalam ASNI. Nah, kembali lagi nih ke dalam konteks new normal saat ini dan konteks program-programnya ASNI sendiri nih. Seberapa bermanfaat sih sebenarnya saat ini yang berdasarkan konteks real ya, yang sudah dilakukan oleh ASNI yang kemudian punya impact kepada semua member-membernya ASNI sendiri? Ya, sejauh ini kan program sebenarnya banyak nih yang bisa dilakukan. Cuman dalam realisasinya kan berhubung kita di ASNI ini kebanyakan sales murni, jadi yang bisa create program-programnya juga agak terbatas. Tapi sejauh ini jalan sih, misalkan event itu sudah jalan. Event seperti apa nih yang dikelola sama ASNI? Kalau dulu macam-macam event sesuai dengan kebutuhan. Rata-rata sih untuk meng-create massa yang banyak ya. Seperti? Misalkan fun run, terus fun bike, terus yoga. Wih, itu impact-nya bagus banget ya. Artinya bermanfaat banget buat teman-teman sales untuk grab database, untuk brand awareness buat teman-teman di sales ya. Ya, betul. Oke, menarik. Nah, buat teman-teman semua, kurang lebih seperti itu diskusi kita hari ini sebagai kesimpulan akhir buat diskusi kita, Pak Hasrul. Kembali lagi untuk mengingatkan, kenapa sih mereka harus gabung di ASNI dan cara gabungnya seperti apa? Ya, ayo teman-teman yang mau gabung di ASNI silahkan, yang berprofesi sebagai sales, marketing, dan IO silahkan bergabung. Impact-nya sangat luar biasa. Kita bisa berkolaborasi dan mengembangkan usaha bersama tanpa ada yang dirugikan. Oke, jadi buat teman-teman semua, saatnya kita gabung dalam asosiasi sales yang luar biasa ini namanya ASNI. Kontaknya saya kembali akan tuliskan di bawah ini nanti kontaknya. Dan kenapa Anda harus gabung di ASNI? Seperti yang dibahasakan sama Pak Hasrul, Anda bisa berkolaborasi. Tidak hanya untuk teman-teman yang ada di Makassar, tapi bisa berkolaborasi dengan teman-teman se-Indonesia ya Pak? Ya, bisa berkolaborasi dengan teman-teman se-Indonesia lainnya untuk buat program-programnya teman-teman semua, program marketingnya teman-teman semua bisa sukses. Dan yang paling penting adalah bisa tingkatkan penjualannya teman-teman semua. Oke, terima kasih buat sharing hari ini. Saya Coach Yudika dan Hasrul. Terima kasih sudah menyimak YouTube channel kita hari ini dan pastikan Anda subscribe, Anda likes, Anda komen channel ini. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy selling and always helping.